Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Setelah kurang lebih 2 minggu melawan rasa malas, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan video kedua ini dan menemani kalian untuk mendengarkan cerita peristiwa sejarah. Nah, seperti biasa perlu saya sampaikan bahwa semua informasi yang saya sampaikan dalam video ini tidak ada maksud untuk memojokkan salah satu pihak, akan tetapi murni saya ingin berbagi cerita peristiwa sejarah berdasarkan data-data yang telah saya peroleh di internet. Nah, pada video episode 2 ini saya akan membahas tentang lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Teman-teman pasti di sini sudah tidak asing lagi dengan negara Timor Leste. Ya, karena negara tersebut sangat dekat dengan Indonesia. Letaknya bahkan berbatasan langsung dengan Pulau Nusa Tenggara Timur atau NTT. Oke, Timor Leste merupakan negara paling muda yang ada di kawasan Asia Tenggara yang diketahui itu baru masuk dalam keanggotaan ASEAN pada bulan November tahun 2022 lalu. Masih banyak dari kita, terutama generasi Z, itu tidak mengetahui tentang sejarah lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Nah, bahkan ada pula yang tidak tahu bahwa Timor Leste dulunya pernah menjadi bagian dari Indonesia, yakni menjadi provinsi ke-27 dengan nama Provinsi Timor Timur. Kemudian pada tahun 2002 resmi memisahkan diri dari Indonesia dan merdeka menjadi sekarang yaitu negara Timor Leste. Nah, tentunya dalam upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia itu melewati sejarah yang cukup panjang. Sehingga dalam video ini saya akan membahas tentang merdekanya Timor Leste dari Indonesia. Sebelum masuk ke peristiwa merdekanya Timor Leste dari Indonesia, kita perlu melihat kilas balik sejarah bergabungnya Timor Leste dengan Indonesia. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tahu semua ya bahwa dulu wilayah Nusantara atau saat ini bernama Indonesia itu pernah dijajah oleh negara-negara dari benua Eropa seperti negara Portugal, kemudian Spanyol, dan juga Belanda. Nah, pada abad ke-15, negara-negara dari benua Eropa itu banyak yang terlibat perang. Perang tersebut dilakukan untuk memperluas wilayah negaranya. Nah, akibat dari perang yang terus-menerus dilakukan, lambat laun mengalami keterpurukan dan juga kerusakan negara. Hal tersebut juga menyebabkan kas di negara tersebut itu menurun drastis. Nah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi di negara-negara Eropa, mereka kemudian mencoba melakukan ekspedisi yang dilakukan ke seluruh dunia dengan berlayar. Nah, ekspedisi tersebut itu dilakukan untuk mencari rempah-rempah. Nah, mereka mencari rempah-rempah karena rempah-rempah itu sendiri di sana memiliki harga jual yang cukup tinggi. Selain itu, juga karena rempah-rempah dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh, kemudian juga untuk pengobatan, untuk penyedap masakan, bahkan juga dimanfaatkan untuk pembuatan parfum. Di Eropa sana pada waktu itu juga sedang berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu geografi tentang pelayaran. Nah, hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan negara-negara di Eropa mulai gencar melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia dengan berlayar. Tentunya ekspedisi tersebut itu dilakukan atas dasar ekonomi, tetapi kemudian menjadi cikal bakal mereka untuk melakukan penjajahan. Mereka tidak hanya melakukan perdagangan saja, tetapi juga ternyata menguasai dan juga menjajah negara yang mereka temukan. Oke, kita masuk ya. Pada waktu itu wilayah Nusantara itu masih berbentuk kerajaan ya. Nah, negara pertama yang masuk ke wilayah Nusantara untuk mencari rempah-rempah adalah negara Portugal atau di sini bangsanya kita sebut sebagai bangsa Portugis ya. Nah, jika diringkas dari rute perjalanan dari bangsa Portugis hingga bisa sampai ke Nusantara, itu awalnya adalah mereka berlayar
dari pelabuhan Lisabon yang ada di ibu kota Portugal, kemudian melewati Tanjung Harapan yang ada di Afrika Selatan, kemudian menuju ke India, daerah Kalkut, kemudian sampai di Selat Malaka hingga mendarat di Maluku, Indonesia. Nah, sebelum masuk ke Indonesia, itu pada tahun 1511, bangsa Portugis itu sudah berhasil menaklukkan kawasan wilayah Malaka. Malaka merupakan selat yang memisahkan Malaysia dengan Pulau Sumatera. Nah, dengan Portugis itu pada waktu itu membawa pasukan 1.200 yang diangkut oleh 18 kapal. Nah, sebelum kedatangan bangsa Eropa, Selat Malaka itu awalnya adalah pusat perdagangan yang paling ramai di kawasan Asia. Setelah wilayah tersebut dikuasai oleh Portugis, kemudian wilayah Malaka pun menjadi wilayah yang berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Nah, kemudian 1 tahun berikutnya, yakni pada tahun 1512, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque itu berhasil sampai di Maluku, tepatnya di Kerajaan Ternate. Awalnya kedatangan Portugis itu disambut baik oleh Raja Ternate kala itu yang bernama Sultan Abilais. Harapannya kedatangan bangsa Portugis di Maluku itu dapat mengalahkan kerajaan saingannya, karena pada waktu itu Kerajaan Ternate dan juga Kerajaan Tidore itu sedang mengalami konflik intern kerajaan. Akan tetapi dengan datangnya bangsa Portugis di wilayah Maluku itu justru malah memperbesar konflik di dua kerajaan tersebut, karena bangsa Portugis itu melakukan politik adu domba yang tujuannya adalah untuk memecah belah kedua kerajaan, sehingga negara bangsa Portugis itu mampu menguasai perdagangan rempah-rempah di kedua kerajaan tersebut. Nah, itu ya. Kemudian sejak kedatangan Portugis di wilayah Maluku dan sekitarnya, kemudian mereka itu mulai membangun yang namanya monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, tahun demi tahun bangsa Portugis itu mulai menjajaki beberapa wilayah Nusantara hingga akhirnya sampai ke wilayah kerajaan Pajajaran atau saat ini tuh namanya adalah wilayah Jawa Barat, yang kemudian meluas ke beberapa wilayah di daerah timur. Hingga akhirnya di tahun 1520 itu bangsa Portugis berhasil masuk ke wilayah Pulau Timor Nusantara. Bangsa Portugis pun langsung menguasai wilayah tersebut. Nah, kemudian 83 tahun kemudian, yakni di tahun 1595, Belanda kemudian datang di pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Oke, maksud dan tujuan masuknya Belanda ke Indonesia atau kala itu masih Nusantara ya, itu sama dengan Portugis, yakni untuk mencari rempah-rempah untuk diperdagangkan di pasar Eropa sana. Kemudian sama juga, dari yang awalnya mencari rempah-rempah, mereka Belanda juga berbelok dari tujuan awal, yakni melakukan monopoli perdagangan. Bahkan Belanda melakukan penjajahan yang lebih kejam daripada yang telah dilakukan oleh bangsa Portugis ke Nusantara kala itu. Sebenarnya waktu itu saat Belanda datang kan di Indonesia sudah ada pasukan Portugis kan. Kemudian Belanda itu semakin gencar melakukan perlawanan kepada pasukan Portugis hingga akhirnya Belanda itu mampu melumpuhkan pasukan Portugis di tahun 1602. Di titik itulah kolonialisasi atau penguasaan wilayah yang dilakukan oleh Portugis terhadap wilayah Nusantara itu mulai mengalami kemunduran. Kemudian penguasaan Nusantara pun berada di bawah kekuasaan Belanda. Memasuki tahun 1800-an, Portugis dan juga Belanda akhirnya mengalami bentrok, terutama di Pulau Timor Nusantara. Nah, untuk mencegah konflik antara kedua negara tersebut agar tidak berkepanjangan, mereka antara Belanda dan juga Portugis itu akhirnya melakukan kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 20 April tahun 1859.
Nah, kesepakatan itu dinamai dengan Perjanjian Lisboa. Di dalam perjanjian tersebut, itu kedua belah pihak sepakat menetapkan perbatasan wilayah jajahan antara Portugis dan juga Belanda, di mana Belanda itu menguasai bagian barat Pulau Timor atau disebut dengan Timor Belanda, kemudian Portugis itu menguasai wilayah bagian timur atau disebut dengan Timor Portugis gitu ya. Nah, penguasaan terhadap wilayah timor tersebut yang dibagi menjadi dua itu terus berlangsung hingga tahun 1942. Nah, ada yang ingat nggak di tahun 1942 itu di Indonesia dulu itu terjadi apa? Oke ya, nah betul, di tahun 1942 itu dulu Jepang masuk ke Indonesia. Nah, dengan masuknya Jepang ke Indonesia, mereka itu kemudian berhasil menduduki Pulau Timor yang pada waktu itu terbagi menjadi dua bagian ya, yakni Timor Belanda dan juga Timor Portugis. Nah, datangnya Jepang ke wilayah tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran Timor yang dilakukan oleh Jepang melawan pasukan sekutu, di mana pasukan sekutu itu terdiri dari Portugis, Belanda, Australia, kemudian Britania Raya dan juga Amerika Serikat. Itu ya 5 negara tadi. Nah, kemudian dapat kita lihat ya, kalau di sini pada saat pertempuran Timor itu antara Belanda dan Portugis akhirnya bergabung menjadi satu, yakni sekutu. Nah, pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Jepang, meskipun Jepang kala itu harus kehilangan 1.500 pasukannya. Sementara itu Jepang akhirnya berkuasa penuh atas Pulau Timor sebelum kemudian menyerah tanpa syarat pada sekutu di bulan September tahun 1945. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ketika dibom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki oleh sekutu, kemudian kan Portugis itu salah satu negara yang menang dalam Perang Dunia II ya. Nah, kemudian Portugis berusaha untuk merebut kembali wilayah yang dulu pernah dijajahnya, yakni Timor Portugis. Sementara Timor Belanda atau NTT, NTB itu sudah masuk menjadi bagian dari Indonesia setelah peristiwa kemerdekaan pada tahun 1945 ya. Nah, dulu kan setelah kemerdekaan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda itu masuk menjadi wilayah bagian dari Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari usaha tersebut kemudian Portugis ternyata berhasil menguasai kembali Pulau Timor Portugis hingga akhirnya memasuki tahun 1970-an itu Portugis mulai melakukan dekolonisasi. Nah, dekolonisasi merupakan penghapusan daerah jajahan. Jadi negara-negara yang pernah dijajah oleh Portugis itu mulai dibebaskan. Nah, tepatnya di tahun 1974 itu Portugis mulai memprakarsai proses penghapusan daerah jajahan secara bertahap dari sisa wilayah koloninya termasuk daerah Timor Portugis. Oke. Nah, pemerintah Timor Portugis itu memberikan kebebasan politik bagi warga negaranya, di mana kondisi tersebut itu dimanfaatkan oleh 3 partai politik besar yang ada di sana untuk menentukan masa depan negaranya. Nah, ketiga partai tersebut itu yang pertama adalah Partai União Democrática Timorense atau disingkat UDT, yang artinya adalah Persatuan Demokratik Rakyat Timor. Kemudian yang kedua, partai kedua adalah Front Revolucionaria de Timor-Leste Independence atau yang disingkat sebagai FRETILIN atau Front Revolusioner Kemerdekaan Timor. Kemudian yang ketiga ada Asociação Popular Democrática Timorense atau disingkat dengan APODETI atau Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor. Nah, sayangnya dari ketiga partai tadi itu ketiganya memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap masa depan Timor Portugis, di mana partai yang pertama yakni Partai UDT itu menginginkan
Timor Portugis itu merdeka secara bertahap, jadi mereka itu tidak ingin cepat lepas dari Portugis. Kemudian partai yang kedua, yakni Partai Fretilin, ini menginginkan untuk secepatnya merdeka dari Portugis. Kemudian yang ketiga atau Partai Apodeti itu memiliki pandangan yang lain bahwa bergabungnya Timor Portugis dengan Indonesia merupakan pilihan yang terbaik. Menurut Partai Apodeti itu karena hubungan geografis dan juga historis antara Indonesia dengan Timor Timur itu sangat kuat, sehingga apabila bergabung menjadi satu itu akan lebih baik dan akan lebih kuat dalam menjaga stabilitas politik di wilayah Timor Portugis tersebut. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu, Partai UDT, partai yang pertama itu tadi, dan ada dua partai kecil yaitu Partai Kota dan juga Trabalista itu juga menyatakan untuk sepakat bergabung dengan Partai Apodeti untuk berintegrasi dengan Indonesia. Nah, karena perbedaan pendapat terkait masa depan Timor Portugis itu, kemudian Partai Fretilin yang memiliki pendapat yang berbeda, yang sudah sangat ingin merdeka kala itu, kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste secara sepihak pada 28 November tahun 1975. Namun, hanya selang 2 hari setelahnya, pada 30 November tahun 1975, partai politik pesaing Fretilin yang ada di Timor Leste, yaitu ada Partai Kota, kemudian tadi UDT, Apodeti, dan juga Trabalista, itu yang pro-integrasi ke Indonesia, itu juga mendeklarasikan ingin mengintegrasikan wilayah Timor Portugis ke Indonesia. Peristiwa itu dikenal dengan Deklarasi Balibo. Nah, di dalam deklarasi tersebut itu berisi sebuah legitimasi, di mana legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan atas kewenangan rakyat kepada pimpinan. Jadi rakyat itu menyatakan bahwa mereka ingin masuk kepada Indonesia. Nah, kemudian integrasi itu juga diperkuat dengan dilakukannya Operasi Seroja yang merupakan operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia kala itu. Nah, akan tetapi operasi tersebut ternyata juga banyak mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia dalam menaklukkan wilayah Timor Portugis. Selang 1 tahun setelahnya, yakni pada 17 Juli tahun 1976, akhirnya pemerintah Indonesia itu secara resmi mengesahkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Sejak saat itu juga, nama Timor Portugis secara resmi itu berganti nama menjadi Timor Timur. Nah, teman-teman di sini kalian mencermati nggak? Sebenarnya dalam video kedua ini masih ada kaitannya dengan video pertama yang kemarin saya sampaikan, yakni tentang kerusuhan di tahun 1998. Akibat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, ternyata setelah ditelusuri itu juga memiliki kaitan erat dengan kasus lepasnya Timor Leste. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton, ayo silahkan disimak dulu sampai selesai video yang pertama kemarin. Nah, kita lanjut ya. Di tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, itu kan berdampak terhadap kemerosotan perekonomian Indonesia ya. Nah, adanya program subsidi uang bagi provinsi yang tidak diimbangi dengan manfaat bagi Indonesia itu membuat pemerintah Indonesia sangat rugi dan juga semakin terpuruk kondisi perekonomiannya ya. Nah, hal itulah yang kemudian mendorong Presiden Indonesia kala itu, yakni Bapak B.J. Habibie, untuk melakukan tindakan dengan memberikan pilihan bagi provinsi yang bukan asli dari Indonesia sejak peristiwa kemerdekaan tahun 1945. Tepatnya pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Presiden B.J. Habibie itu mengusulkan untuk dilakukan referendum terhadap wilayah Timor Timur.
Jadi wilayah Timor Timur itu nantinya akan direferendum untuk menentukan apakah menjadi bagian dari Indonesia atau mereka diperbolehkan untuk merdeka. Nah, sebagai langkah tindak lanjut dari permintaan Presiden Habibie, ternyata PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menanggapi, kemudian mereka itu menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Portugis selaku otoritas kolonial sebelum wilayah Timor Timur ya. Nah, pertemuan tersebut akhirnya pun dilakukan pada tanggal 5 Mei tahun 1999 yang menghasilkan keputusan yakni dilakukan referendum untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah otonomi khusus atau terpisah dari Indonesia dan menjadi negara yang merdeka. Contoh daerah yang saat ini diberikan dana otonomi khusus dari pemerintah Indonesia adalah Papua ya. Dana tersebut itu dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Nah, kita masuk kembali lagi. Akhirnya referendum pun resmi dilakukan pada 30 Agustus tahun 1999. Referendum yang dilakukan kala itu adalah dengan melakukan pemungutan suara kepada seluruh masyarakat Timor Timur untuk menyetujui menjadi daerah otonomi khusus dan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menolak tawaran tersebut dan berpisah dengan Indonesia. Nah, hasil dari referendum tersebut menunjukkan bahwa sebesar 21,5% suara itu menyetujui dan menerima masuk pada NKRI. Sedangkan 78,5% itu menolak untuk bergabung dengan NKRI. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah Indonesia mau tidak mau harus melepaskan wilayah Timor Timur dari Indonesia. Keputusan tersebut kemudian dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1978 tentang pengukuhan penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam NKRI itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, kemudian dalam masa transisi setelah lepasnya Timor Timur dari Indonesia, itu PBB kemudian membentuk suatu badan yang bernama United Nations Transitional Administration in East Timor atau yang kita kenal dengan UNTAED ya. Nah, badan ini dibentuk sebagai hasil dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada 25 Oktober tahun 1999. Nah, UNTAED ini bertanggung jawab penuh terhadap administrasi Timor Timur selama masa transisinya menuju kemerdekaan. UNTAED juga bertugas menjalankan pemerintahan termasuk menjalankan sistem peradilan yang berlangsung hampir kurang lebih 14 bulan sampai tanggal 31 Januari tahun 2001. Nah, kemudian di tanggal 30 Agustus tahun 2001 itu mulai dilaksanakan persiapan kemerdekaan Timor Timur dengan diadakan pemilihan konstituante. Nah, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2002 itu Timor Timur dideklarasikan sebagai negara merdeka dan berdaulat yang diakui langsung oleh PBB. Bersamaan hal tersebut, Timor Timur itu dinyatakan tidak ada lagi dan telah berganti nama menjadi Timor Leste. Nah, 20 tahun kemudian, yakni pada bulan November tahun 2022, itu Timor Leste resmi masuk menjadi anggota ASEAN dan menjadi negara ke-11 setelah sebelumnya itu telah mengajukan untuk bergabung ke keanggotaan ASEAN pada tahun 2011 silam. Nah, itu tadi peristiwa lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Dari peristiwa tadi, nilai moral yang dapat kita petik dari peristiwa lepasnya Pulau Timor Timur itu dari Indonesia yakni senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme dan juga patriotisme. Semoga kedepannya tidak ada lagi konflik yang menyebabkan pulau-pulau di Indonesia
memisahkan diri dari bagian NKRI. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi ya sekelumit dari cerita peristiwa sejarah lepasnya Timor Leste dari Indonesia yang telah saya sampaikan. Apabila masih kurang lengkap dan masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan dan juga saya tunggu kalian lengkapi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.